dan juga mengapa Paulo Dybala sampai disisihkan oleh Lionel Scaloni, ini yang akan kita bahas. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Kali ini kita akan bahas tentang Copa America. Dan satu hal yang menarik tentu adalah persiapan sang juara bertahan, yaitu Argentina menjelang perhelatan Copa America tahun 2024 yang akan digelar di Amerika Serikat, calon tuan rumah Piala Dunia 2026. Menarik sekali kalau kita mau membahas tentang Argentina atau sang juara bertahan. Jadi professional squad atau squad sementara yang berisi 29 nama sudah diumumkan oleh pelatih Lionel Scaloni. Dan yang menarik di situ adalah absennya pemain penting, yaitu Paulo Dybala. Bisa apa Argentina tanpa Paulo Dybala? Dan juga mengapa Paulo Dybala sampai disisihkan oleh Lionel Scaloni? Ini yang akan kita bahas. Jadi Paulo Dybala ini adalah sosok yang sebenarnya sangat berpengaruh di dalam tim. Apalagi kalau kita melihat dia termasuk pemain yang senior, usianya sudah 30 tahun dan dia juga pemain yang berpengalaman dan ikut memberikan bantuan kepada Argentina ketika mereka menjadi juara Piala Dunia tahun 2022. Nah, dikatakan kalau Paulo Dybala ini absen dipanggil ke timnas Argentina juga bukan persoalan cedera, tetapi lebih kepada urusan taktik sepak bola. Nah, ini tentu akan menarik karena kalau bukan cedera, karena urusannya adalah taktik, kenapa sampai dia dilewatkan oleh pelatih Scaloni. Nah, salah satu alasan kenapa dia dilewatkan itu tentu adalah persaingan yang sangat ketat pada posisi, di berbagai posisi di tim nasional Argentina memang terjadi persaingan yang sangat ketat. Bahkan kita tahu misalnya di posisi penjaga gawang ini Walter Benitez tidak dipanggil, tetapi yang kembali dibawa oleh pelatih Lionel Scaloni adalah Geronimo Rulli. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Dybala, mari kita bahas dulu 29 skuad Argentina yang dipanggil oleh Lionel Scaloni untuk 2 pertandingan uji coba pada tanggal 9 Juni dan juga 14 Juni nanti di Amerika Serikat. Nah, ini pertandingan uji coba yang penting sebelum mereka menjalani laga pertama Copa America pada tanggal 20 Juni. Pada 9 Juni mereka akan menjalani pertemuan melawan Ekuador, dan berikutnya pada uji coba kedua mereka akan bertemu dengan Guatemala. Kalau Ekuador lawan berat, nah Guatemala ini mungkin sekedar lawan untuk tes pemain ya menjelang turun di Copa America atau menjelang turnamen yang sesungguhnya. Nah, kita melihat 29 pemain yang dipanggil oleh Scaloni dan juga nanti mereka akan dikerucutkan menjadi 26 nama. Jadi CONMEBOL ini memberikan izin untuk tetap 26 nama, lebih besar 3 dari biasanya 23 nama. Jadi kita melihat di posisi penjaga gawang misalnya ada nama yang sudah tidak asing lagi, yaitu Emiliano Martinez. Jadi dia akan bersama dengan Franco Armani dan juga Geronimo Rulli. Jadi Walter Benitez disisihkan. Nah, di posisi pemain belakang ini yang agak mengejutkan karena di situ ada 11 nama yang dibawa oleh pelatih Lionel Scaloni. Bayangkan ada 11 nama yang dibawa. Jadi kalau kita melihat di situ ada nama seperti Nicolas Otamendi. Ini pemain yang sangat senior, 36 tahun, bersama dengan Benfica dia di level klub dan caps-nya sudah sangat tinggi ya, 111. Kemudian ada Nicolas Tagliafico, ini juga pemain senior. Marcos Acuña, ini sama-sama pemain yang berada di posisi bek kiri ya, Tagliafico dan Marcos Acuña.
kemudian German Petzela, Nahuel Molina, Christian Romero, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Lucas Martinez Huerta, Leonardo Balerdi, dan juga Valentin Barco. Nah, kejutan ada pada nama center back asal Fiorentina, Lucas Martinez Huerta, kemudian center back asal Marseille yang pernah dibeli Dortmund seharga 15 juta euro, kemudian dijual ke Marseille 15 juta euro, yaitu Leonardo Balerdi. Ini pemain yang menjalani debut 2019, kemudian 2023 dipanggil lagi dan tidak mendapatkan menit bermain dan kembali lagi dipanggil oleh Lionel Scaloni. Berikutnya adalah Valentin Barco, ini juga nama kejutan, posisi bek kiri. Dia main di Brighton, usianya masih sangat muda, 19 tahun. Nah, kita lihat di sini bertumpuk pemain dengan posisi center back ya. Ada German Petzela, ada Christian Romero, ada Lisandro Martinez, ada Nicolas Otamendi, Leonardo Balerdi. Jadi di sini kita melihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain di posisi center back. Nah, untuk posisi back kiri ada Nicolas Tagliafico dan Marcos Acuna, ini sepertinya sudah paten. Lalu untuk posisi sebagai bek kanan ada Gonzalo Montiel dan juga Nahuel Molina, ini juga sepertinya sudah paten. Nah, kalau kita melihat nama-nama di barisan belakang ini, sepertinya pelatih Lionel Scaloni harus mencoret 2 nama di antaranya. Nah, kemungkinan besar ada 3 yang belum aman namanya, yaitu Lucas Martinez Huerta dan juga Leonardo Balerdi, dan satu lagi Valentin Barco. Jadi harus memilih siapa yang dicoret, dan kemungkinan ada 2 dari 3 nama ini yang akan dicoret. Nah, kemudian di posisi tengah kita melihat nama-nama penting yang selalu menghiasi tim nasional Argentina juga kembali dipanggil, yaitu Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Guido Rodriguez, Ezequiel Palacios, ini yang tampil bagus bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga, Alexis McAllister, ini juga bintang Liverpool, Enzo Fernandez, dan nama kejutan adalah Valentin Carboni yang bermain bersama Monza. Jadi ini masih sangat muda ya, 19 tahun, hampir sama dengan Valentin Barco. Ini alumnus U20 Argentina. Jadi kalau mau dicoret, mungkin juga satu nama dari barisan gelandang dan juga penyerang. Kalau di barisan penyerang kita melihat ada nama-nama seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, Julian Alvarez, Angel Correa, dan juga Alejandro Garnacho. Ini juga pemain muda ya, 19 tahun yang membela Manchester United. Jadi satu yang harus dicoret ini kemungkinan adalah salah satu antara Angel Correa atau Valentin Carboni. Ya, ini tinggal mau memilih yang mana Lionel Scaloni, apakah mau memilih pemain yang sudah berpengalaman seperti Angel Correa, 24 caps 3 gol, 29 tahun usianya, membela Atletico Madrid, atau memberi kepercayaan kepada pemain muda Valentin Carboni, baru 1 caps bersama Monza, dipinjamkan dari Inter Milan, 19 tahun usianya. Jadi itu yang harus dicoret, 2 pemain belakang, dan kemungkinan ada 1 pemain tengah atau striker atau pemain depan yang harus dicoret oleh pelatih Lionel Scaloni. Nah, kalau kita melihat komposisi tim seperti ini, memang akan sangat menarik atas pertanyaan di awal tadi, yaitu kenapa pemain sekaliber Paulo Dybala ini harus dicoret oleh Scaloni. Kalau dibilang Dybala selama ini jarang sekali bermain reguler, itu tidak bisa sepenuhnya benar. Ya, karena kalau kita melihat sejauh ini 37 laga Serie A, Dybala ini membela AS Roma sebanyak 24 pertandingan. Dan itu pun juga bisa memberikan sumbangan 13 gol dan 9 assist. Artinya memang Paulo Dybala ini bukan pemain kaleng-kaleng, dan kualitas sudah ditunjukkannya
di level internasional bersama Argentina ataupun di level klub bersama dengan AS Roma. Makanya kenapa dia harus dilepas. Dan menarik, nah sepertinya memang ada nada-nada yang tidak puas dari Paulo Dybala, kenapa dia sampai dicoret ya, sehingga dia sebelum pengumuman dia sempat memposting pencapaian pribadi Paulo Dybala selama di level klub bersama dengan AS Roma, yaitu prestasi dia menjadi pemain terbaik Serie A bulan November tahun lalu dan kemudian bulan Februari dan April ya. Jadi November, Februari, April 3 kali pemain terbaik bulan itu di Serie A. Itu sebuah pencapaian yang tidak mudah, dan sebenarnya Dybala ingin menunjukkan bahwa saya sebenarnya masih kuat dan saya sebenarnya masih mampu untuk membela tim nasional Argentina. Tapi kita akan membahas kenapa Dybala ini harus dilepas oleh pelatih Lionel Scaloni. Alasan pertama, karena memang sudah begitu banyak pemain yang ada pada posisi yang sekarang ditempati oleh Paulo Dybala. Jadi dia berada di antara gelandang dan juga striker. Nah, siapa pesaingnya? Salah satu contohnya tentu nama seperti Lionel Messi yang sampai sekarang ini masih dipercaya oleh pelatih Lionel Scaloni. Jadi keberadaan nama-nama yang bersaing bersama Dybala ini tentu menyulitkan bagi dia untuk bisa mendapatkan satu tempat di tim nasional Argentina. Belum nama-nama lain seperti Valentin Carboni, Angel Correa, kemudian kita lihat ada Nicolas Gonzalez Fiorentina dan juga Giovanni Lo Celso. Dan bahkan dari pesaing-pesaing yang ada di posisinya bersama Dybala ini, salah satu pun harus digugurkan nanti ketika 29 pemain ini dikerucutkan menjadi 26 pemain. Kemungkinan antara Angel Correa atau pemain yang sekarang bersama dengan Monza, yaitu Valentin Carboni. Nah, kalau kita melihat juga penampilan Dybala di Serie A, 27 kali tampil, 24 sebagai starter ya. Jadi 27 kali main, 24 sebagai starter, dan kita melihat bahwa dia juga instrumental bagi peran AS Roma menembus semifinal Europa League sebelum dikalahkan oleh Bayer Leverkusen, membuat 1 gol dan juga 1 assist. Nah, kita melihat di sini bagaimana dia tampil 9 laga di Liga Eropa, kemudian 27 laga di Serie A. Jadi memang tidak bisa reguler ya, tidak bisa reguler, artinya penampilannya di atas 30 laga di Serie A, tetapi dia sudah tampil dalam waktu yang cukup banyak. Artinya dia memang pemain yang bisa disebut sebagai sangat instrumental bagi Argentina. Nah, ini yang akan tentunya menjadi pertanyaan besar ya, terutama menjelang Copa America nanti, di mana Argentina harus bergabung bersama dengan Peru, Chile, dan juga Kanada. Partai pertama akan dijalani 20 Juni nanti melawan Kanada. Kemudian partai berikutnya akan dijalani melawan Chile pada 25 Juni dan partai terakhir putaran grup 29 Juni melawan Peru. Nah, ini adalah sebuah turnamen di mana Argentina memiliki beban berat sebagai penyandang gelar juara dunia dan juga juara bertahan setelah mereka terakhir mendapatkannya pada 2021. Mampukah mereka mempertahankan gelar itu tanpa Paulo Dybala? Tentu akan menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik, dan kita nantikan jawabannya nanti setelah perhelatan Copa America. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya.